Selamat datang para Tojin dan Toy yang terkasih pada kebaktian hari ini, Minggu 17 Mei 2020. Sebelum saya melanjutkan, terimalah salam peneguhan iman kita hanya oleh kebajikan Tien berkenan. Wei tak tong Tien. Sancai. Sangat berbahagia sekali saya Tojin Hadi Wijaya Cokro dapat membawakan kebaktian pada hari ini. Karena pandemi COVID-19 ini kita diharapkan beribadah dari rumah, maka kebaktian kali ini diadakan secara online. Marilah kita awali kebaktian suci pada hari ini dengan doa pembuka. Doa pembuka akan dipimpin oleh Josang Anuraga dengan pendamping Tojin Sugito dan Tojin Haris. Kehadirat Tien Tuhan yang Maha Besar di tempat yang Maha Tinggi, dipermuliakanlah.
kehadapan Tzu Senggung Tzu, pembimbing dan penyedar hidup kami, dipermuliakanlah. Kehadapan segenap arwah suci dan leluhur yang kami hormat dan cintai, dipermuliakanlah. Tian Fu Di Mu Tai Zhu Zhong Tai Zhu Mu Wu Dai Shen Yuan Bao Yu Ping An Zhi Cai Zhi Fu Yu Qiu Bi Wang Dian Sang Di, Yin Yan Liang Wu, Yi He Zhong Wang, Jing Shen Wan Fa, Jing Xie Dian En, Sanjay. Kehadirat Dian, Tuhan yang Maha Besar, di tempat yang Maha Tinggi, dengan bimbingan yang luhur mulia, Ta Zheng Zhi Seng Gong Zhi, dipermuliakanlah. Semoga berolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Puji dan syukur kami naikkan saat ini. Diperkenankan kami bersama berhimpun melaksanakan kebaktian suci ini. Kiranya kebaktian yang kami laksanakan ini adalah di dalam rahmat dan ridho Dian. Bolehlah mengetuk rohani kami dan meneguhkan iman, satya kepada firman Dian, hidup selaras dengan watak sejati, menempuh jalan suci, mengemilangkan dan mengamalkan kebajikan yang boleh menurunkan berkat sentosa atas kehidupan yang kini dan selama-lamanya. Kami yakin hanya kebajikan Dian berkenan, dan itulah yang wajib kami miliki satu-satunya. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami dimanapun mereka berada saat ini. Kepada mereka, kiranya Dian berkenan senantiasa merahmati dan membimbing, sehingga mereka mampu mengatasi dan menunaikan tugas, kewajiban, dan tantangan hidup masing-masing. Yang sakit, berolehlah kesembuhan dan kepulihan kesehatan, sehingga pada kesempatan lain dapat kembali beraktivitas sebagaimana sedia kala. Dipermuliakanlah. Dengan setulus hati kami bersujud, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati, dipermuliakanlah. Sembah sujud kehadirat Huang Dian, semoga jauhlah kami dari segala kelemahan, dari keluh kerutu kepada Dian, dari sesal penyalahan kepada sesama. Dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini, menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman, yakin Dian senantiasa penilik, pembimbing, dan penyerta kehidupan ini.
Maha besar Tian Khalik semesta alam, senantiasa melindungi kebajikan. Huang yi sang ti, wei dian you de, san zai. Pa Zheng Zhen Gui, 8 pengakuan iman. Zheng Xin Huang Tian, sepenuh iman percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Zheng Zhuan Jue De, sepenuh iman menjunjung kebajikan. Zheng Li Ming Ming, sepenuh iman menegakkan firman gemilang. Zheng Zhi Gui Shen, sepenuh iman menyadari adanya nyawa dan roh. Zheng Yang Xiao Si, sepenuh iman memupuk cita berbakti. Zheng Shun Mu Tuo, sepenuh iman mengikuti kenta rohani Nabi Gongzi. Zheng Qin Jing Su, sepenuh iman memuliakan kitab Sisu dan Wujing. Zheng Xing Da Dao, sepenuh iman menempuh jalan suci. San zai. Từ Tông Thiên. Selanjutnya, mari kita nyanyikan lagu Sinar Pancaran. Berdiri kami semua menghadap
marilah kita mendengarkan renungan suci pada hari ini. Renungan suci diambil pada tengah sempurna bab 16 pasal yang ketiga. Saya bacakan. Demikianlah Tuhan yang Maha Esa menjadikan segenap wujud masing-masing dibantu sesuai dengan sifatnya. Kepada pohon yang bersemi dibantu tumbuh, sementara kepada yang condong dibantu roboh. Lalu ayat yang kedua diambil pada tengah sempurna bab 19 pasal yang kelima. Cinta kasih itulah kemanusiaan, dan mengasihi orang tua itulah yang terbesar. Kebenaran itulah kewajiban hidup, dan memuliakan para bijaksana itulah yang terbesar. Perbedaan dalam mengasihi orang tua dan pertingkatan dalam memuliakan para bijaksana itu terjadi oleh adanya tata susila. Demikian renungan suci pada hari ini. Sebelum kita menerima khotbah, marilah kita menyanyikan lagu pujian Bimbinglah Kami. Bimbinglah kami Nabi Kongku menempuh jalan suci. Sungguh Dikaulah penuntunku, gentar suci jiwaku. Hidup setia di dalam firman, menempuh hidup baru. Cinta kasih rumah sentosa, kebenaran jalanku. Majulah maju, kita belajar. Majulah maju, kita tak gentar. Majulah maju, kita bersatu dengan hati teguh. Sembah Tuhan Maha Esa, hilangkan imanku. Setiap waktu ku berdoa, damai hati bahagia. Marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk menerima ajaran Nabi yang akan dibawakan oleh Joseng Handoko Cokro. Berbahagia sekali Tojin yang terkasih, pada saat ini kita bertemu kembali dalam acara kebaktian suci kita di Kelenteng Bunbyo yang kita cintai bersama. Terimalah salam penugahan iman kita bahwa hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wete Tongdian Sance. Tojin yang terkasih, saat ini kita beribadah dalam suasana yang berbeda, di mana kita saat ini tidak bisa bertatap muka langsung tapi melalui media online. Tapi ibadah kita yang kita laksanakan saat ini tidak mengurangi nilai-nilai kekusukan kita, tidak mengurangi nilai-nilai kesakralan kita. Tojin yang terkasih, hari ini saya akan mencoba membawakan tentang waktu. Waktu adalah universal. Waktu adalah milik semua manusia. Waktu bisa mempengaruhi segala kehidupan ini. Waktu
bisa membuat kita bahagia. Waktu pula membuat kita bisa sedih, bisa stres, dan lain sebagainya. Khususnya dalam COVID-19 ini, Tojin, pada umumnya masyarakat mempunyai kelebihan waktu. Waktu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Tergantung bagaimana kita melihat, menyikapi dalam hal waktu. Seperti yang tadi dibacakan oleh Tojin Hadi, mari kita buka bersama-sama kitab Jongjong atau Tengah Sempurna. Jongjong atau Tengah Sempurna bab 16 pasal 3. Kita buka bersama-sama Tengah Sempurna atau Jongjong bab 16 pasal 3. Demikianlah Tuhan Yang Maha Esa menjadikan segenap wujud masing-masing dibantu sesuai dengan sifatnya. Kepada pohon yang bersemi dibantu tumbuh, sementara kepada yang condong dibantu roboh. Tojin, Tuhan Dien adalah sangat senang, sangat bergembira kalau ada umatnya yang mau membuat sebuah perubahan-perubahan yang lebih baik di dalam kehidupannya. Apa yang dimaksud? Kepada pohon yang tumbuh dibantu semakin tumbuh. Begitupun sebaliknya. Tojin yang terkasih, di dalam kehidupan ini kebijaksanaan tentang waktu ini tergantung dari individu-individu kita semua. Bagaimana kita menyikapi waktu yang diberikan sama Dien kepada kita. Tadi saya mengatakan bahwa waktu adalah milik kita semua. Tetapi sesungguhnya Tojin, waktu adalah milik Dien, milik Tuhan. Seperti pada saat ini ya Tojin, kita bisa bertatap muka melalui media. Ini juga karena anugerah Dien, Tojin. Artinya apa, Tojin? Waktu adalah anugerah yang patut kita syukuri dengan apa? Melalui perubahan-perubahan hidup kita yang selama ini kita jalani. Banyak kita melihat di dalam kehidupan ini, waktu bisa merubah yang terpuruk menjadi bangkit kembali. Yang sakit bisa sembuh kembali. Ini semua adalah sikap kita dalam memahami waktu, Tojin. Karena apa? Kalau kita berpatokan kepada sabda suci, firman Tuhan yang melalui sabda-sabda Nabi, bahwa waktu itu adalah anugerah, Tojin. Waktu ada dua sisi, Tojin. Kalau kita menyikapi dengan bijak, maka waktu akan membawa manfaat kita sebagai manusia tentu mempunyai makna-makna yang luar biasa. Waktu mampu merubah hidup kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Banyak kita lihat di dalam kehidupan ini, Tojin. Ada sebuah rumah tangga. Begitu indahnya dalam kehidupan mereka. Karena mereka sangat mensyukuri di mana di dalam sebuah rumah tangga saling bekerja sama, saling menumbuhkan, saling membantu. Ini begitu indahnya. Karena apa? Dengan kita mensyukuri waktu, maka kalau kita mengikuti sabda-sabda Nabi, maka yang kita lakukan adalah selalu mencoba memperbarui diri, baik di dalam kehidupan kita pribadi, di dalam bermasyarakat, di dalam bernegara. Ini akan menjadi manfaat yang selalu menjadi lebih baik.
Tapi sebaliknya tuh Jin, kalau waktu kita syukuri dengan baik, yang terjadi apa tuh Jin? Waktu menjadi sebuah musibah, waktu menjadi sebuah bumerang untuk kita-kita yang tidak mampu menyikapi secara bijak tuh Jin. Banyak yang terjadi karena waktu yang banyak tuh Jin. Maka yang terjadi adalah kebingungan. Mau kita gunakan apa waktu yang kita punya ini tuh Jin. Lebih-lebih dalam masa pandemi COVID-19 ini tuh Jin. Maka kalau kita dengan bijak mensyukuri, maka persoalan waktu betul-betul menjadi sebuah anugerah, menjadi sebuah manfaat untuk kita sebagai makhluk Tuhan. Karena apa tuh Jin? Apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, kehidupan adalah berjalan terus. Baik kita kondisi sakit, kondisi sehat, kondisi terpuruk, kondisi bahagia, kehidupan terus berjalan terus. Seperti Tuhan memberikan contoh, matahari setiap pagi selalu terbit dari arah timur. Tidak peduli yang terjadi apa di dalam kehidupan manusia. Sesuai dengan waktunya matahari akan selalu terbit. Nah ini menunjukkan apa tuh Jin? Manusia juga harus demikian, mempunyai semangat. Semangat menjadi penting untuk apa? Untuk selalu melakukan sebuah kebajikan, perubahan, baik di dalam pribadi, keluarga, dan seterusnya. Karena apa? Dengan kita selalu mensyukuri waktu tuh Jin, maka artinya apa? Kita semakin lebih mengimani agama kita, bahwa tuntunan ajaran agama Konghucu adalah satu tuh Jin. Kita sebagai umat Konghucu diwajibkan untuk selalu membina diri. Membina diri, belajar, mengalah. Ini adalah semua apa? Untuk selalu memperbaiki menjadi lebih baik tuh Jin. Karena dengan adanya waktu, kita mampu untuk selalu memperbaiki dan memperbaiki. Banyak hal-hal yang kita perlu perbaiki. Bahkan mungkin kalau kita mau ngomong jujur, waktu yang diberikan Tuhan kepada kita, itu pun mungkin tidak cukup untuk kita memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, kesalahan-kesalahan kita. Karena apa? Kita sebagai manusia tentu tidak lepas dari segala kekurangan, kelemahan. Maka ajaran Konghucu mengajarkan apa? Membina diri, belajar. Tidak jemu-jemu selalu belajar terus-menerus. Dengan begitu nanti apa tuh Jin? Kita menjadi terlatih, menjadi sebuah budaya, menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan menjadi sesuatu yang positif. Membangkitkan kepekaan kita tuh Jin. Kepekaan apa? Misalkan di sebuah keluarga, di rumah kita ada hal-hal yang kurang bagus, kurang beres, perlu bantuan kita, istri kita, anak kita, suami kita, perlu bantuan kita. Nah, semua ini karena waktu kita bisa melakukan untuk menyempurnakan tadi, saling berbantu, saling bergotong royong. Ini semua waktu tuh Jin. Nah, mengapa kita ini repot-repot untuk selalu membina diri, merubah? Seperti kita ketahui, Tuhan tidak akan merubah manusia kalau manusia tadi tidak merubah dirinya. Artinya apa tuh Jin? Di sini ada dua hal. Kesadaran yang timbul dari dalam ini akan membangkitkan sebuah perubahan-perubahan yang sangat baik untuk memperbaiki ini karena juga waktu tuh Jin. Maka seperti yang di dalam ayat kita, bahwa perubahan itu harus dari dalam, bukan dari luar. Karena kalau perubahan dari luar, itu sebentar aja selesai. Mungkin nggak sampai 1 minggu. Tapi kesadaran perubahan yang dari dalam, ini akan membangkitkan sebuah kepekaan kita terhadap lingkungan kita. Baik itu lingkungan kehidupan, keluarga, lingkungan alam, lingkungan negara yang sekarang lagi kondisi COVID.
untuk membangkitkan kita, kepekaan kita dalam kebersamaan bergotong royong dalam sekarang ini kan lagi rame-ramenya kita untuk mencoba kepedulian terhadap sesama kita. Nah, ini dibutuhkan sebuah kepekaan. Nah, ini juga karena daunnya waktu tuh Jin. Nah, termasuk kita membahagiakan tadi istri, membahagiakan anak, membahagiakan suami, dan membahagiakan teman-teman. Semua ini karena kita masih diberi waktu tuh Jin. Tanpa adanya waktu maka kita tidak bisa melakukan itu semua. Apapun keinginan kita, kalau waktu kita sudah habis, yang terjadi apa tuh Jin? Hanya mimpi. Mimpi aja enggak bisa karena kalau uang sudah habis berarti kan kita ini meninggal tuh Jin. Dan berbicara waktu, kita juga enggak pernah tahu kapan waktu kita akan datang. Nah, sebagai umat Gonghucu, kita lahir melalui papa mama. Untuk kembali lagi nanti kepada Tuhan dengan kondisi yang bersih, nah, kita juga tidak tahu kapan itu waktunya. Maka adanya waktu yang saat ini kita terima, yang kita anggap sebagai anugerah, maka sudah seharusnya kita selalu menjaga hubungan, bertanggung jawab, memperbaiki apa-apa yang kurang, meningkatkan dalam banyak segala kehidupan, supaya apa? Menjadi sebuah budaya tuh Jin. Nah, ini menjadi penting sekali, karena orang yang mempunyai semangat selalu untuk apa? Menjadikan dirinya tanpa disuruh-suruh selalu berbuat sebuah perubahan-perubahan yang menjadi lebih baik. Bisa lebih sabar, bisa lebih toleran, dan seterusnya. Mari kita buka lagi ayat yang kedua yang tadi dibacakan sama Tujin Hadi juga. Chongyung bab 19 halaman 560 pasal 5. Chongyung bab 19 pasal 5. Mari kita baca bersama-sama. Cinta kasih itulah kemanusiaan, dan mengasihi orang tua itulah yang terbesar. Kebenaran itulah kewajiban hidup, dan memuliakan para bijaksana itulah yang terbesar. Perbedaan dalam mengasihi orang tua dan pertingkatan di dalam memuliakan para bijaksana itu terjadi oleh adanya tata susila. Tujin, tadi yang awal saya berbicara tentang waktu. Mengapa kita harus repot-repot untuk merubah kehidupan kita yang nggak baik menjadi lebih baik? Mengapa kita menjadikan hari demi hari menjadi lebih baik? Mengapa kita repot-repot pula untuk selalu menjaga hubungan? Mengapa kita selalu untuk meningkatkan terus baik dalam sisi kesehatan kita, ke intelektual kita? Mengapa tuh Jin? Semua itu tidak lain adalah untuk apa? Cinta kasih tuh Jin. Tadi di ayat kedua di dalam Chongyung bab 19, cinta kasih itulah kemanusiaan. Kalau kita selalu setiap hari semakin lebih baik, cara berpikir kita lebih dewasa, cara berpikir kita lebih sejuk, maka ini adalah kasih. Kasih adalah tidak harus memberikan sebuah benda. Kasih tidak harus memberikan sesuatu. Tapi yang tanpa bentuk-bentuk ini adalah wujud kasih. Dan semua itu terjadi karena apa? Karena kita masih diberi waktu, Tujin. Tadi dikatakan, dan mengasihi orang tua itulah yang terbesar. Tujin yang terkasih, waktu bisa merubah kita menjadi segala. Tadi saya katakan bahwa waktu bisa membuat kita hancur
Waktu juga bisa membuat kita bahagia. Nah, sebagai umat Konghucu, waktu memberikan kita kesempatan untuk bisa buat berbakti, menghormati, mengharumkan nama orang tua tuh, Jin. Mengapa? Contoh yang sederhana. Kalau kita mampu memanage rumah tangga kita dengan rukun, baik hubungan antara suami dengan istri, istri dengan suami, dengan anak-anak, maka orang tua itu merasa damai. Tidak hanya itu aja. Dengan kita selalu mensyukuri waktu, artinya kita berbuat. Berbuat untuk lebih memperbaiki dalam kehidupan kita. Baik dalam sisi ekonomi, sisi hubungan, dan lain sebagainya. Maka tugas kita adalah untuk apa? Maka apa yang kita lakukan semua itu adalah untuk apa? Untuk bakti kita kepada orang tua kita. Ujung-ujungnya adalah apa? Pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Yang seperti saya katakan lagi tadi bahwa waktu adalah milik Dien, waktu adalah milik Tuhan. Maka gunakanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Sebelum saya mengakhiri khotbah saya akan membacakan doa dalam rangka COVID-19. Mari kita berdoa bersama-sama. Kehadirat Dien Tuhan yang Maha Besar di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Nabi Agung Gongje, dipermuliakanlah. Semoga berilah kami kekuatan dan kemampuan untuk menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Puji dan syukur kami naikkan saat ini. Diberkati kami bersama berdoa, supaya wabah COVID-19 segera berlalu dari negara kita Indonesia. Kami juga berdoa bagi semua tenaga medis, dokter, perawat, relawan, dan semua yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, yang terus-menerus berjuang untuk melakukan tugas yang sangat mulia ini. Semoga Dien membimbing mereka semua diberi kesehatan. Berilah kekuatan jasmani dan rohani juga, ketabahan dan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan lindungilah mereka dari penularan COVID-19, dipermuliakanlah. Dengan setulus hati kami bersujud, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati, dipermuliakanlah. Sembah sujud kehadirat Dien, semoga jauhlah hati kami dari segala kelemahan, dari keluh keruduh kepada Dien, dari sesal penyalaan kepada sesama, dapat tekun belajar hidup benar, dari tempat yang rendah ini menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin, Dien senantiasa penilik, pembimbing, dan penyerta kehidupan ini. Maha besar Dien Kalib semesta alam, senantiasa melindungi kebajikan. Wang I Sangti We Dien Yuta. Sance. Terimalah kembali salam peneguhan iman kita. Hanya kebajikanlah Tuhan berkenan. We Tak Tong Dien. Sance. Demikianlah khotbah pada hari ini. Selanjutnya, marilah kita nyanyikan lagu pujian Watak Sejati. Manusia pada mulanya watak aslinya luhur, watak sejati itu saling mendekatkan. Kebiasaan manusia
serta lingkungannya, membuat mereka jadi saling berjauhan, tidak terdidik tanpa agama. Watak sejatinya tidak terbina, ajaran suci dari agama memberi kemampuan untuk menghilangkannya. Untuk lagu berikutnya, marilah kita nyanyikan lagu Terpujilah Namamu. Terpujilah namamu, Gongcu nabiku mulia. Sabda suci sudah kau tabur di hati segenap umat, dimanapun tumbuh dia melindung kesucian, watak asli kurnia Tuhan dalam insan. Warta-warta pada kebaktian hari ini adalah kebaktian sementara ini akan dilaksanakan secara online atau daring, akan kami upload setiap hari Minggu. Akan ada di website kami www.bonmiao.or.id dan juga ada di channel YouTube kami yaitu Klenteng Bonbio Surabaya. Demikian warta-warta pada kebaktian hari ini. Marilah kita tutup kebaktian hari ini dengan doa penutup. Berdiri kita semua di dalam sikap hati, menghadap altar Nabi Gongcu, Nabi penyedar hidup. Berdoalah bersama dengan hati yang suci kepada Tuhan yang Maha Esa, agar damai di dunia. Sembah dan sujud kehadirat Huang Tian yang telah berkenan menyertai kebaktian hari ini.
hingga dapat terselenggara dengan baik. Semoga berolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan ajaran Nabi di dalam cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bijaksana, dan dapat dipercaya dalam penghidupan ini. Maha besar Tian Khalik semesta alam, senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Sang Ti, Wei Tian You De. Sanjay. Terimalah ya Tuhanku semua syukurku benar, karena ku sudah dengar firman-Mu diberitakan. Biarlah firman Tuhan sertaku sampai selama-lamanya. Terimalah ya Nabiku, terima kasih-Mu benar, karena ku sudah dengar sabda-Mu diberitakan. Biarlah firman Tuhan sertaku sampai Kita Dong Tian. Terima kasih atas partisipasi Tojin dan Toya yang terkasih. Tetap jaga kesehatan dan selalu cuci tangan minimal 40 detik dengan air mengalir dan sabun. Dan jangan lupa untuk selalu menggunakan masker jika keluar rumah dan kurangi aktivitas di luar rumah. Terimalah kembali salam peneguhan iman kita hanya oleh kebajikan Dien Tuhan berkenan. Wei Tak Tong Dien. Sancai.